Bayangkan kamu sedang duduk di sebuah kafe, melihat sekeliling, dan tiba-tiba kamu menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ada seorang pria di sudut ruangan, duduk dengan tenang, tidak mencoba menarik perhatian siapapun, tidak memamerkan apapun. Tetapi ada sesuatu tentang dia yang berbeda. Auranya, energinya, cara dia membawa dirinya sendiri. Dan kemudian kamu menyadari, setiap wanita di ruangan itu sesekali melirik ke arahnya. Bukan karena dia tampan atau kaya. Ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi bisa dirasakan. Hari ini, saya akan mengungkapkan kepada Anda rahasia kuno yang telah hilang di dunia modern ini. Rahasia yang dipraktikkan oleh para kaisar Romawi, oleh para filsuf terbesar dalam sejarah, oleh para pemimpin yang mengubah dunia. Dan rahasia ini, percaya atau tidak, memiliki kekuatan untuk membuat Anda memahami sifat manusia dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Marcus Aurelius, kaisar paling kuat di dunia pada masanya, menulis setiap malam dalam jurnalnya. Tetapi apa yang dia tulis? Bukan tentang kekayaannya, bukan tentang kemenangannya di medan perang, bukan tentang kekuasaannya yang tak terbatas. Dia menulis tentang bagaimana dia mengendalikan amarahnya hari itu, bagaimana dia tidak membiarkan egonya mengambil alih, bagaimana dia bereaksi dengan bijaksana terhadap penghinaan. Pria yang bisa memerintahkan jutaan orang ini percaya bahwa pertempuran terbesarnya adalah melawan dirinya sendiri. Dan disinilah kebijaksanaan stoicisme dimulai. Disinilah kita belajar sesuatu yang mengejutkan tentang sifat manusia, tentang karakter, tentang bagaimana membaca orang dengan cara yang tidak pernah Anda pikirkan. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin Anda memahami sesuatu yang sangat penting. Video ini bukan tentang menghakimi siapapun. Ini bukan tentang merendahkan atau mencela pilihan hidup siapapun. Ini tentang kebijaksanaan stoik dalam memahami karakter manusia, tentang bagaimana tindakan masa lalu seseorang membentuk siapa mereka hari ini, dan bagaimana Anda dapat mengembangkan kebijaksanaan untuk melihat melewati permukaan. Para stoik percaya pada sesuatu yang sangat mendalam, bahwa setiap tindakan meninggalkan jejak. Setiap keputusan yang kita buat, setiap jalan yang kita ambil, membentuk karakter kita. Epictetus, seorang filsuf stoik yang dulunya seorang budak, mengajarkan bahwa kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Bukan apa yang kita katakan, bukan apa yang kita klaim, tetapi apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita berbicara tentang memahami seseorang, kita tidak berbicara tentang menghakimi mereka. Kita berbicara tentang mengamati, tentang memperhatikan pola, tentang memahami bahwa masa lalu seseorang membentuk siapa mereka sekarang. Dan dalam konteks hubungan, ini menjadi sangat penting. Tanda pertama yang diajarkan stoicisme kepada kita adalah tentang koneksi emosional. Para stoik sangat memahami psikologi manusia. Mereka tahu bahwa ketika seseorang terlibat dalam hubungan fisik yang berulang tanpa koneksi emosional yang mendalam, sesuatu terjadi pada kemampuan mereka untuk membentuk ikatan yang dalam. Bayangkan ini seperti sebuah otot. Jika Anda tidak pernah melatih otot tertentu, otot itu menjadi lemah. Demikian pula, jika seseorang secara konsisten memisahkan keintiman fisik dari keintiman emosional, kemampuan mereka untuk menghubungkan secara mendalam mulai memudar. Anda akan melihat ini dalam cara mereka berbicara tentang hubungan. Ada kualitas yang terlepas. Mereka mungkin berbicara tentang pengalaman masa lalu mereka dengan cara yang sangat kasual, tanpa kedalaman emosional apapun. Mereka mungkin kesulitan mengekspresikan perasaan yang rentan. Mereka mungkin tampak sangat nyaman dengan keintiman fisik tetapi sangat tidak nyaman dengan keintiman emosional. Seneca menulis bahwa kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Tetapi dia juga memperingatkan bahwa tindakan berulang membentuk karakter kita. Ketika seseorang berulang kali terlibat dalam hubungan yang hanya fisik, mereka melatih diri mereka untuk tidak membentuk ikatan emosional. Dan kebiasaan ini tidak hilang begitu saja. Sekarang, tanda kedua adalah sesuatu yang sangat halus tetapi sangat powerful. Para stoik adalah ahli dalam mengamati perilaku manusia. Mereka memperhatikan detail-detail kecil.
Dan salah satu hal yang mereka perhatikan adalah bagaimana seseorang merespons komitmen dan kedalaman. Seseorang yang memiliki sejarah dengan banyak pasangan sering mengembangkan apa yang kita sebut ketakutan akan kedalaman. Mereka nyaman dengan permukaan, dengan hal-hal yang ringan dan kasual. Tetapi saat hubungan mulai menjadi lebih dalam, saat percakapan beralih ke masa depan, saat ikatan emosional mulai terbentuk, Anda akan melihat pola tertentu. Mereka mungkin mulai menarik diri. Mereka mungkin menciptakan jarak. Mereka mungkin tiba-tiba menjadi sangat sibuk. Mereka mungkin mulai mencari alasan untuk bertengkar. Mengapa? Karena kedalaman membuat mereka tidak nyaman. Mereka telah terbiasa dengan siklus hubungan yang dangkal dan singkat. Marcus Aurelius menulis, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa eksternal. Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Tetapi apa yang terjadi ketika seseorang tidak pernah mengembangkan kekuatan internal ini dalam konteks hubungan? Mereka menjadi reaktif. Mereka lari saat hal menjadi nyata. Mereka tidak pernah belajar untuk bertahan dan menghadapi tantangan keintiman sejati. Tulis di komentar. Apakah Anda pernah melihat pola ini dalam hubungan? Tanda ketiga adalah tentang bagaimana seseorang memandang seks dan keintiman. Para Stoik sangat memahami bahwa nilai yang kita berikan pada hal-hal mencerminkan karakter kita. Seseorang yang memiliki riwayat dengan banyak pasangan sering mengembangkan pandangan yang sangat berbeda tentang keintiman dibandingkan dengan seseorang yang lebih selektif. Anda akan melihat ini dalam cara mereka berbicara. Mereka mungkin sangat kasual tentang topik seksual, bahkan di awal hubungan. Mereka mungkin membuat lelucon atau komentar yang menunjukkan bahwa mereka tidak melihat seks sebagai sesuatu yang istimewa atau bermakna. Mereka mungkin sangat nyaman dengan ide fisik tanpa emosi. Sekarang, ini bukan berarti mereka adalah orang jahat. Ingat, kita tidak menghakimi di sini. Kita mengamati. Kita memahami. Tetapi jika Anda mencari hubungan yang mendalam dan bermakna, jika Anda menghargai keintiman sebagai sesuatu yang sakral dan khusus, Anda perlu memperhatikan apakah nilai-nilai Anda selaras dengan nilai-nilai mereka. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus memperhatikan apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Anda tidak dapat mengontrol masa lalu seseorang. Anda tidak dapat mengubah pilihan yang telah mereka buat. Tetapi Anda dapat mengontrol keputusan Anda tentang apakah nilai-nilai mereka sesuai dengan nilai-nilai Anda. Tanda keempat adalah sesuatu yang para Stoik akan segera kenali. Ketidakmampuan untuk sendirian. Para filsuf Stoik menghabiskan banyak waktu dalam refleksi diri, dalam kesendirian. Mereka memahami bahwa seseorang yang nyaman dengan diri mereka sendiri, yang telah melakukan pekerjaan internal, tidak perlu validasi konstan dari orang lain. Tetapi seseorang yang telah terbiasa melompat dari satu hubungan ke hubungan lainnya, dari satu pasangan ke pasangan lainnya, seringkali tidak pernah mengembangkan kemampuan ini. Mereka tidak pernah belajar untuk sendirian. Mereka tidak pernah menghadapi diri mereka sendiri dalam keheningan. Anda akan melihat ini dalam pola mereka. Mereka hampir tidak pernah sendirian. Mereka selalu dalam hubungan atau mencari hubungan berikutnya. Ketika satu hubungan berakhir, mereka dengan cepat beralih ke yang berikutnya. Tidak ada periode refleksi, tidak ada waktu untuk pertumbuhan pribadi, tidak ada ruang untuk memahami apa yang salah dan bagaimana mereka bisa menjadi lebih baik. Marcus Aurelius menulis, dimanapun Anda pergi, Anda membawa diri Anda bersama Anda. Jika seseorang tidak pernah menghabiskan waktu untuk memahami siapa mereka, untuk bekerja pada karakter mereka, untuk tumbuh sebagai individu, mereka akan terus membawa masalah yang sama ke dalam setiap hubungan baru. Tanda kelima berkaitan dengan bagaimana mereka berbicara tentang mantan mereka. Ini sangat revealing. Seseorang yang memiliki banyak hubungan masa lalu akan memiliki banyak mantan. Dan cara mereka berbicara tentang mantan-mantan ini memberitahu Anda segalanya. Jika setiap mantan adalah gila, jika setiap hubungan masa lalu berakhir buruk, jika mereka selalu menjadi korban, jika mereka tidak pernah mengambil tanggung jawab apapun, ini adalah red flag besar. Para Stoik sangat menekankan tanggung jawab pribadi. Mereka percaya bahwa kita harus memiliki bagian kita dalam setiap situasi.
Seneca menulis, kesalahan orang bijak dapat dimaafkan karena ia mengaku salah. Seseorang yang telah tumbuh, yang telah belajar dari pengalaman mereka, akan dapat berbicara tentang hubungan masa lalu dengan kematangan. Mereka akan mengenali bagian mereka dalam apa yang salah. Mereka akan berbicara tentang apa yang mereka pelajari. Tetapi seseorang yang belum melakukan pekerjaan internal ini akan selalu memiliki alasan eksternal. Itu tidak pernah kesalahan mereka. Mereka selalu memilih orang yang salah. Mereka selalu menjadi korban. Ini menunjukkan kurangnya pertumbuhan, kurangnya refleksi diri, dan kemungkinan besar, pola yang akan berulang. Tanda keenam adalah tentang boundaries. Para Stoik sangat memahami pentingnya boundaries. Tentang mengetahui di mana Anda berakhir dan orang lain dimulai. Seseorang yang memiliki sejarah dengan banyak pasangan sering memiliki boundaries yang sangat lemah atau sangat kaku. Mereka mungkin terlalu cepat menjadi sangat intim, baik secara fisik maupun emosional, tanpa mengenal Anda dengan baik. Atau sebaliknya, mereka mungkin memiliki dinding yang begitu tinggi sehingga Anda tidak pernah benar-benar sampai kepada mereka. Kedua ekstrim ini menunjukkan kurangnya keseimbangan yang sehat. Seseorang dengan boundaries yang sehat memahami bahwa keintiman membutuhkan waktu. Mereka memahami bahwa kepercayaan dibangun secara bertahap. Mereka tidak terburu-buru, tetapi mereka juga tidak sepenuhnya tertutup. Mereka menemukan keseimbangan. Marcus Aurelius mengajarkan tentang jalan tengah, tentang menemukan keseimbangan dalam segala hal. Dalam konteks hubungan, ini berarti tidak melompat terlalu cepat, tetapi juga tidak takut untuk rentan. Seseorang yang telah melompat dari hubungan ke hubungan seringkali kehilangan keseimbangan ini. Tanda ketujuh, dan mungkin yang paling penting dari perspektif Stoik, adalah tentang karakter dan konsistensi. Para Stoik percaya bahwa karakter sejati seseorang terungkap dari waktu ke waktu melalui tindakan mereka yang konsisten. Seseorang yang memiliki riwayat dengan banyak pasangan sering menunjukkan inkonsistensi. Kata-kata mereka dan tindakan mereka tidak selaras. Mereka mungkin mengatakan mereka mencari hubungan serius, tetapi tindakan mereka menunjukkan sebaliknya. Mereka mungkin berjanji untuk berubah, tetapi pola lama terus. Berjuang. Epictetus mengajarkan, jangan jelaskan filosofi Anda. Hidupilah itu. Dengan kata lain, karakter sejati ditunjukkan melalui tindakan, bukan kata-kata. Jika Anda ingin memahami seseorang secara mendalam, jangan hanya mendengarkan apa yang mereka katakan. Amati apa yang mereka lakukan. Amati konsistensi mereka dari waktu ke waktu. Apakah mereka dapat dipercaya? Apakah mereka melakukan apa yang mereka katakan akan mereka lakukan? Apakah ada keselarasan antara nilai-nilai yang mereka klaim dan cara mereka menjalani hidup mereka? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh seorang Stoik sejati. Sekarang, setelah kita membahas 7 tanda ini, saya ingin menekankan sesuatu yang sangat penting. Kebijaksanaan Stoik bukan tentang menjadi sempurna. Tidak ada yang sempurna. Kita semua memiliki masa lalu. Kita semua telah membuat kesalahan. Kunci pertanyaan bukanlah apa yang telah dilakukan seseorang, tetapi apakah mereka telah tumbuh darinya. Marcus Aurelius sendiri menulis tentang kesalahannya, tentang kelemahannya, tentang perjuangannya. Apa yang membuatnya hebat bukanlah bahwa dia tidak pernah gagal, tetapi bahwa dia terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Dia terus-menerus merefleksikan, belajar, dan tumbuh. Jadi ketika Anda mengamati tanda-tanda ini dalam seseorang, pertanyaan sebenarnya adalah, apakah mereka masih dalam pola yang sama, atau apakah mereka telah tumbuh? Apakah mereka telah melakukan pekerjaan internal? Apakah mereka telah belajar dari pengalaman mereka? Seseorang yang telah benar-benar berubah akan menunjukkannya melalui tindakan mereka. Mereka akan memiliki kesadaran diri. Mereka akan dapat berbicara secara jujur tentang masa lalu mereka dan apa yang telah mereka pelajari. Mereka akan menunjukkan konsistensi dalam karakter mereka. Mereka akan memiliki boundaries yang sehat. Mereka akan mampu membentuk koneksi emosional yang ment. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang sama pentingnya. Kesadaran diri Anda sendiri.
Para Stoik sangat menekankan introspeksi. Socrates berkata, kenali dirimu sendiri. Ini bukan hanya tentang memahami orang lain. Ini tentang memahami diri Anda sendiri. Mengapa topik ini penting bagi Anda? Apakah Anda mencari hubungan yang serius dan bermakna? Jika ya, maka memahami tanda-tanda ini akan membantu Anda membuat keputusan yang lebih bijaksana. Tetapi Anda juga perlu jujur dengan diri Anda sendiri tentang nilai-nilai Anda, tentang apa yang Anda cari, tentang apa yang benar-benar penting bagi Anda. Seneca menulis, tidak ada angin yang menguntungkan bagi pelaut yang tidak tahu ke pelabuhan mana dia menuju. Jika Anda tidak tahu apa yang Anda cari dalam hubungan, jika Anda tidak jelas tentang nilai-nilai Anda, maka semua kebijaksanaan di dunia tidak akan membantu Anda. Apakah Anda menghargai keintiman emosional yang mendalam? Apakah Anda mencari pasangan yang melihat seks dan keintiman sebagai sesuatu yang sakral? Apakah Anda menginginkan seseorang yang telah melakukan pekerjaan internal mereka, yang telah tumbuh dari pengalaman masa lalu mereka? Jika jawaban Anda adalah ya, maka Anda perlu memperhatikan tanda-tanda ini. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk melindungi diri Anda sendiri, untuk membuat keputusan yang bijaksana, untuk memilih pasangan yang nilai-nilainya selaras dengan nilai Anda. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang sering diabaikan. Bagaimana menggunakan kebijaksanaan ini dengan bijak? Para Stoik bukan hanya tentang mengamati, mereka juga tentang bertindak dengan kebijaksanaan dan kebajikan. Jika Anda mengenali tanda-tanda ini dalam seseorang, apa yang harus Anda lakukan? Pertama, jangan menghakimi. Ingat, kita semua manusia. Kita semua memiliki kekurangan. Kedua, jujurlah dengan diri Anda sendiri tentang apakah ini adalah sesuatu yang dapat Anda terima atau tidak. Jika saya katakan bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara seorang wanita yang hanya suka padamu dan wanita yang benar-benar mencintai kamu, dan bahwa 7 tanda yang akan saya bagikan hari ini dapat mengungkapkan perbedaan itu dengan kejernihan yang sempurna, apakah Anda akan percaya? Kebanyakan pria bingung antara ketertarikan dangkal dan cinta yang mendalam. Mereka salah mengartikan perhatian sebagai cinta, atau kebiasaan sebagai komitmen. Tetapi para filsuf Stoik kuno, Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca, memahami sifat manusia pada tingkat yang sangat mendalam. Mereka tahu bahwa cinta sejati tidak hanya tentang perasaan. Ini tentang tindakan, karakter, dan pilihan yang konsisten dari waktu ke waktu. Hari ini saya akan mengungkapkan 7 tanda yang tidak dapat disangkal bahwa seorang wanita benar-benar mencintai Anda, bukan hanya menyukai Anda. Dan peringatan, tanda ketujuh adalah yang paling mendalam dan paling sering diabaikan. Namun ini adalah bukti terkuat dari cinta sejati. Sebelum kita menyelami tanda-tanda spesifik, kita harus memahami prinsip Stoik yang fundamental. Perbedaan antara emosi sementara dan kebajikan yang bertahan lama. Marcus Aurelius menulis dalam meditasinya, segala sesuatu yang kita dengar adalah pendapat, bukan fakta. Segala sesuatu yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Dalam konteks cinta dan kesukaan, ini sangat relevan. Suka seringkali merupakan emosi permukaan, respons terhadap kualitas eksternal Anda, bagaimana Anda membuat dia merasa di saat-saat tertentu, atau kegembiraan dari sesuatu yang baru. Tetapi, cinta sejati, adalah lebih dalam. Ini berakar pada pemahaman tentang siapa Anda sebenarnya, penerimaan terhadap kelemahan Anda, dan komitmen kepada Anda terlepas dari keadaan. Tanda pertama bahwa seorang wanita benar-benar mencintai Anda. Dia memilih Anda bahkan ketika itu sulit atau tidak nyaman. Ini adalah perbedaan yang sangat penting. Seorang wanita yang hanya menyukai Anda akan bersama